Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode 25 Februari sampai tanggal 2 Maret ya. Dan ini adalah request terakhir teman-teman ya. Jadi saya sudah tidak menerima request lagi. Ke depan saya akan membahas saham yang saya pilih sendiri. Tentu saja tetap menarik ya, terutama saham-saham baru yang belum pernah saya bahas di channel ini. Dan saham-saham yang sudah pernah saya bahas di channel ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau request, mungkin nanti saya akan buka lagi namun belum untuk saat ini. Ya, ini masih ada beberapa yang belum saya bahas. Untuk Akra dan Pegas saya pasti akan bahas. Tunggu laporan kuartal 4 2023 ya. Kemudian untuk ASI saya sudah bahas, DKFT juga saya sudah bahas. Hari saya mau bahas saham Denar ya. Oke. Denar ini tadi yang request ini sudah punya sahamnya ya teman-teman ya. Jadi ini sudah punya sahamnya. Denar ini Bank Oke Indonesia ya. Saya juga baru tahu ya ada Bank Oke Indonesia. Ya, per hari ini tanggal 7 Maret ya, betul ya. Ya, 7 Maret harganya 118. Seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter ya. Dari kinerja harga sahamnya, kita cek fundamentalnya ya, dari 5 poin, kemudian dari seasonality, kemudian dari bandarmologi kita juga cek ya, karena kita harus cek kesehatan struktur sahamnya. Kemudian kepemilikan retailnya seperti apa dan perpindahan struktur saham setahun terakhirnya seperti apa. Kemudian nanti dari teknikal kita akan bahas ya pola yang sedang terjadi saat ini dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, ini listing di bursa belum lama ya, baru tahun 2014 ya. Belum pernah stock split, namun ini right issue berkali-kali teman-teman ya, right issue berkali-kali. Kalau teman-teman beli pada saat IPO dan tidak diapa-apakan ya masih floating profit sih 7,3%. Ya, untuk harga setahun terakhir kita lihat ini masih banyak yang floating minus ya. Jadi sehabis IPO mungkin sempat naik, kemudian dia turun lagi ya. Dia negatif semua nih teman. Jadi kemungkinan besar itu sedang floating minus ya yang request saham ini ya. Kemungkinan besar berdasarkan data ini ya, pastinya sedang floating minus. Kita lihat high range-nya juga 3 tahun dan 5 tahun ini juga harga terendahnya ya. 3 tahun dan 5 tahun mendekati harga terendahnya 107. Ya, di tahun 2024 sendiri juga masih minus 2,48%. Nah, ini perusahaan apa? Bank Indonesia ya sesuai namanya ini bank umum biasa. Ini situsnya sedikit sulit diakses ya. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Saya mau cari annual reportnya juga tadi tidak bisa. Ya, mungkin koneksi saya atau browser saya yang error ya. Tapi biasanya saya bisa ya kalau akses untuk perusahaan lain. Oke, ini kepemilikannya Apro Financial 93,40%, publiknya cuma 5,75% dan treasury stock. Jadi ini mestinya tidak memenuhi standar floating ya, free floatnya harusnya minimal 7,5%. Cuman ini kan per 31 Maret 2023 nanti kita cek yang terbaru ya di sesi bandarmologi. Apro Financial ini pemegang saham mayoritas ya, pembiayaan sektor kredit swasta di Korea Selatan. Jadi dari Korea Selatan teman-teman ya. Jaringannya tidak terlalu luas ya, dia cabangnya ada satu, dua, kemudian ada sub branch-nya 10 di DKI Jakarta, satu di Banten, Jawa Tengah satu, Bali satu. Ya, ATM-nya juga tidak terlalu banyak, namun dia tergabung ke ATM bersama, jaringan ATM bersama Alto dan GPN. Ya, ini pendapatannya ya sama ya dengan bank-bank lain, cuma kalau kita lihat di sini dia masih sangat mendominasi adalah kredit yang diberikan. Jadi kredit dia masih sangat dominan ya. Dari efek-efek dan penempatan pada Bank Indonesia tidak terlalu signifikan. Nah, kinerjanya kalau kita lihat teman-teman ya, dari sejak tahun 2013 eh dia naik terus ya. Jadi cukup bagus, dia naik terus. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini saya mau cerita dulu teman-teman ya. Bank Oke Indonesia ini dulu ya, saya cerita dulu ya di sini ya teman-teman ya. Mungkin perlu tahu historicalnya ya. Jadi tahun 90 dulu namanya PT Liman International Bank ya. Kemudian tahun 2012 ganti nama PT Bank Dinar Indonesia, makanya kode emitennya Denar ya. Kemudian 2014 tadi listing di bursa.
Kemudian 2018 itu diakuisisi teman-teman ya, kepemilikannya oleh Oknex ya. Oknex itu ya ini ya, Apro Financial ini diakuisisi 77,38% ya. Dan tahun 2019 dia merger dengan Bank OK Indonesia. Nah, cuman Bank OK Indonesianya yang hilang ya, yang menerima mergernya itu adalah Bank Dinar ya. Bank Dinar Indonesia itu yang menerima merger, namun begitu setelah merger namanya masih Bank Dinar, kode sahamnya kan sudah terlanjur Denar. Kemudian dia rubah ganti nama lagi di tahun 2019 juga menjadi Bank OK Indonesia. Jadi itu kenapa kok Bank OK Indonesia namun kode sahamnya Denar ya teman-teman ya. Jadi ini adalah merger, akuisisi kemudian di merger. Ya, kemudian kita cek ya kinerjanya teman-teman ya. Jadi sejak 2019 ini naik, kenapa? Karena tadi merger teman-teman ya. Sebelumnya ini Bank Dinar Indonesia diakuisisi tadi tahun 2019 langsung naik ya, karena dua gabung jadi satu ya pasti naik. Dan ini peningkatannya cukup oke setelah diakuisisi. Ya, meskipun kalau kita lihat laba bersihnya, oh ini tidak kelihatan angkanya ya. Laba bersihnya ini juga masih tipis sekali teman-teman ya. Nah, kita lihat struktur pendapatannya ya, sejak tahun 2019, sejak merger juga mulai naik ya, secara laba kotornya menanjak terus, namun ini di 9 bulan pertama 2003 mulai turun sedikit ya, namun masih tinggi lah, masih jauh lebih tinggi ya. Nah, untuk laba usahanya sejak diakuisisi 2019 ini pertama masih minus ya, laba bersihnya juga masih negatif. Kemudian 2020 mulai pulih ya, sudah mulai positif dan mulai positif ya. Namun kalau kita lihat laba bersihnya cukup kecil ya, cuma 2,8%. Nah, ini adalah secara nominalnya teman-teman ya, naiknya cukup oke dari pendapatannya 478 miliar menjadi 736 miliar, naik 54,1%. Ya, laba kotornya naik 39,5% dan laba bersihnya ini naiknya cukup tinggi ya, naik 2 kali lipat. Meskipun tadi secara persentase tidak terlalu besar ya. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat saat ini ada di valuasi termurahnya teman-teman ya. Valuasi PBV termurahnya ada di 0,56 ya. Jadi ini secara PBV masih murah, biasanya diperdagangkan di rata-rata PBV 1. Ini murah nih ya teman-teman ya, secara PBV. Namun kalau kita lihat secara per ya, ini sangat tinggi sekali meskipun di bawah rata-rata ya. Karena tadi ya kalau kita lihat pendapatannya memang sangat kecil, labanya sangat kecil dibandingkan dengan pendapatannya. Ya, 73 ini cukup tinggi teman-teman ya, tinggi banget untuk sebuah bank, di mana di Bank Indonesia yang besar-besar aja nggak sampai 73 teman-teman ya. Yang BRI, BCA yang valuasinya dibilang mahal itu ya, itu nggak sampai itu 73 kali ya. Kemudian kalau kita cek secara earning yield juga ini kecil sekali ya, hanya 1,4%. Bahkan earning yieldnya ini di bawah yield dividen yieldnya Big Four Bank ya. Jadi apa? Ya saya nggak ngerti ya, begitu banyak bank di Indonesia yang besar-besar, tapi nggak tahu kenapa pilihnya bank ini dulu, Bank Denar ya. Mungkin ada pertimbangan lain. Ini sih mahal sekali ya, mahal sekali secara earning yield. Harga wajarnya kalau kita cek ya menggunakan metode earning yield itu ada di book value 210. PBV-nya di 0,05 sampai 0,08 nih harga wajarnya di, atau kalau kita konversi ke ada di 11 sampai 16 ya. Jadi harga saat ini 118 tuh lebih mahal 600 sampai 900% lebih mahal ya dari harga wajarnya teman-teman ya. Dan ini perusahaannya saya rasa belum memiliki future value ya, karena pernah merugi juga. Ya, untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen teman-teman ya, dan tahun 2024 juga mestinya tidak akan membagikan dividen dulu ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya kita cek ya. Untuk KPMM-nya ini cukup oke ya, 49% cukup tinggi karena dia memang beberapa kali right issue ya teman-teman ya. Jadi modal sendirinya dia tuh 49,21%. Nah, kalau kita cek ya aset bermasalahnya ini 3,06, jadi ini di bawah standar ya. Untuk ininya ya ini standar. Kemudian CKPE-nya juga lebih kecil dibandingkan NPL gross-nya.
Ya, dan kalau kita lihat NPL growth-nya juga di bawah standar ya, di atas 3%, NPL net-nya juga di bawah standar, ROE dan ROA-nya sangat kecil, di bawah standar semua. NIM-nya ya, NIM-nya sih standar aja ya, NIM standar ya. Kemudian BOPO-nya juga ini di bawah standar, masih di atas 80% ya. CIR-nya ini juga di bawah standar ya, di atas 50%, dan LDR-nya ini cukup cukup mengkhawatirkan ya. Karena tinggi sekali 137,8%, jadi likuiditasnya sangat tipis sekali ya untuk bank ini ya. Jadi sebenarnya dari kesehatannya kalau kita lihat ini perlu perhatian lah teman-teman ya, masih perlu perhatian dari banyak sisi ya teman-teman ya. Mungkin hampir semua sisi ini perlu perhatian kecuali KPMM-nya, dan net interest margin-nya juga sudah cukup oke ya. Yang lainnya masih perlu banyak yang harus di improve. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat di Desember saham ini terkonsentrasi bisa naik di atas 60% ya di bulan Desember. Yang lainnya tidak ada, ini hanya di bulan Juli saja. Eh, Kalau kita lihat ya, bank ini sempat naik 97% ya setahun, 74% ya. Jadi cukup mengandung juga ya, cukup kemungkinan momen-momen right issue ya teman-teman. Kalau mau right issue kan biasanya harganya volatile. Saya nggak cek ya right issue-nya tanggal berapa ya. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Ini pemegang sahamnya teman-teman ya. Nah, tadi sudah memenuhi syarat floating ya. Tadi waktu per tanggal 31 Maret belum ya. Tadi masyarakatnya masih kurang dari 7,5%. Sekarang sudah 8,46%. Jadi ini sudah memenuhi syarat floating ya. Jadi OKNEX-nya ini mengurangi sahamnya ya. Pengendalinya mengurangi sahamnya untuk bisa floating ke publik. Untuk peran investor asing di saham Denar ini kita lihat ya. Sebenarnya nggak terlalu menarik, cuman per Desember ini, Januari dan 2024 ini mulai aktif ya, dan aktif membeli itu namanya. Benar ya, kita lihat di sini aktif membeli, tapi ini tidak ada impact sama sekali sih. Ya, tidak berimpact ke pergerakan harga saham ya, karena dia beli pun harganya nggak kemana-mana gitu ya. Ada akumulasi tapi harganya juga nggak naik gitu ya. Jadi akumulasi pasif. Nah, untuk kepemilikan retailnya kalau kita lihat ya, holdernya ini berkurang, 897. Januari ke Februari, ini sudah keluar ya Februari, berkurang lagi 71. Kalau kita lihat setahun terakhir, meskipun jumlah holdernya berkurang, namun jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor retail lokal malah justru naik. Berarti ada yang exit dari saham ini, namun yang existing itu averaging down. Berarti ada yang averaging down di saham ini ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri sih ya, saya pribadi sih tidak mungkin saya melakukan averaging down di saham Denar ya. Karena tadi dari fundamental harapan untuk naik itu sangat kecil ya. Nah, kita cek dari bandaramologi ya teman-teman ya, apakah ada harapan untuk naik. Kalau kita lihat dari Januari ke Februari ini turun ya, jadi memang benar-benar ada yang exit di Januari ke Februari ya, turun, dan ini nggak begitu banyak ya, cuman per orangnya yang exit itu hanya 229.000 saja ya. Value per holdernya ini cuman per orang ya sekitar 18 jutaan lah di harga saat ini ya. Kalau harga belinya tinggi ya saat ini nilainya cuma per orang 18,39 juta. Nah, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya secara garis ini sebenarnya sedang distribusi. Ya, kalau kita lihat sih sedang distribusi teman-teman ya, karena ini di sini kemudian dia lebih rendah. Ya, namun di bandar detektor ini terlihat big accumulation. Ya, kita lihat di broker summary juga terlihat ada yang akumulasi ya setahun terakhir. Broker CC ini cukup tinggi ya, beli dari beberapa ya. Kita lihat ya, di sini broker XC ini ya, ini retail yang keluar nih pasti ya. XC, XL nggak ada di sini ya, XL ya, ada XC doang. Nah, kita lihat secara detail ya. Nah, ternyata akumulasi yang dilakukan itu hanya satu kali saja pembelian berpindah tangan dari foreign IB. Jadi kemungkinan teman-teman ya, kemungkinannya ini hanya untuk memenuhi syarat floating tadi ya, floating free float ya, saham jadi ini cuma pengalihan satu kali ya.
Jadi tadi akumulasi yang terjadi itu bukan akumulasi dari investor retail lokal, karena investor retail lokal justru malah nambah tipis. Tapi ini hanya berkurang dari pengendali mungkin ya. Nah, dipindah ke lokal corporate. Jadi kemudian ini hanya untuk memenuhi apa tadi? Free float, teman-teman ya. Free float yang diwajibkan oleh bursa. Ya, minimal kan 7,5% di publik. Ya, jadi ini bukan akumulasi ya teman-teman, hanya perpindahan saham saja untuk formalitas kemungkinan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang jual tadi Oknex ya pengendalinya, jual barang 625 juta ya. Ini persis di sini. Ya, ini tipis-tipis lah ya, 624 juta atau 625 juta dibeli semuanya ya oleh lokal CP. Ada yang beberapa nyangkut ke investor retail lokal ya. Nyangkut beberapa. Oke, kemudian kalau kita cek di sini ya bulan Maret dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 7 ini terlihat ya CC masih beli lagi ya. CC tadi kan akumulasi cukup tinggi jadi ini masih dibeli lagi oleh mungkin nanti lokal CP menggunakan broker CC ya. Namun kalau kita lihat ini hanya perpindahan ya. Ini XC dan XL udah pada cut loss ya. Jadi retail broker yang banyak kan dipakai retail XC dan XL ini sudah pada cut loss ya. Jadi tadi kan sesuai ya datanya. Jumlah investor retailnya berkurang ya. Dan di bulan Februari tadi dan bulan Maret ini mereka masih melanjutkan cut loss-nya ya dan dibeli oleh investor asing tadi teman ya. Yang nampung investor asing. Nah, teknikalnya kalau kita lihat ya, nah ini sudah mulai cut loss. Retail kalau masih average down, biasanya harga sahamnya turun terus. Jadi kalau retailnya bertambah banyak, biasanya harga sahamnya turun terus. Tapi kalau retail sudah mulai cut loss, nah berubah harga sahamnya teman ya. Dia sudah mulai kita lihat dari garis MA-nya saja ya, sudah mulai melandai. Dari turun tajam, dia mulai melandai ya. Ini juga MA50 yang lebih sensitif ya terhadap pergerakan harga. Ini lebih turun dan sudah melandai ya. Jadi ini sudah mulai cut loss di sini ya, ditampung oleh investor asing ya. Biasanya teman-teman nggak selalu seperti itu. Biasanya kalau investor retail lepas itu harganya justru berhenti ya, berhenti turun atau justru malah cenderung naik. Namun kalau investor retail beli terus, percaya nggak harganya tuh rata-rata turun kalau investor retail beli terus. Ya, kira-kira harga sahamnya ke depan kemana ya? Kalau ini tetap dilanjutkan ya, investor retail tetap cut loss gitu ya. Harganya akan cenderung di sini ya. Nanti kalau investor retail sudah mulai habis barangnya, stoknya, ya, nah, kemungkinan besar dia akan naik. Ya, ini untuk jangka pendek saya masih stay-nya di sini dulu ya teman-teman ya. Saya belum menggariskan naik karena itu belum uh, retail belum habis barangnya. Kita lihat barangnya retail tadi berapa sih? Barangnya retail tadi ada 12,15% ya, nggak mungkin habis semuanya ya teman-teman ya. Kita cek dari value-nya saja. Value-nya masih banyak, cukup besar ya, 93,3 miliar. Ya, jadi masih cukup banyak, 93,3 miliar. Kalau dibagi dengan likuiditasnya saat ini hanya 85 juta per hari ya, wah cukup panjang ya, jadi cukup lama untuk habisin. Tapi mestinya nggak mungkin habis ya, mestinya ada target tertentu di mana sahamnya mungkin sudah mulai bisa dikerek naik ya, atau mungkin ada rate issue lagi ya bisa jadi ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke resume-nya. Kinerja jangka pendeknya naik, kinerja jangka pendeknya naik ya, valuasinya mahal, belum pernah bagi dividen dan tahun 2024 mungkin tidak akan bagi dividen lagi. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Desember. Nah, untuk bandarmologi saya konklusikan atau simpulkan ini netral aja karena di setahun terakhir memang terdeteksi ada pembelian besar, tapi itu hanya perpindahan ya dari pengendali ke satu lokal corporate yang saya nggak ngerti. Ya, itu kemungkinan hanya untuk memenuhi floating free float aja, standar free float. Kemudian 1 sampai 7 Maret ini terlihat netral aja. Dan kita lihat ya retail-retail mulai cut loss.
Untuk technical ranging di 115 sampai 125 dan ini akan tetap terjadi terus ya. Kalau pola ini tidak berubah ya, artinya investor asing tetap nampung dan investor retail sudah mulai males, jenuh, kasih barangnya ke investor asing. Jadi akan ditampung di harga segini ya. Namun kalau investor retail beli lagi, harganya mungkin bisa diturunkan lagi gitu aja kira-kira. Nah, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham benar. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisa teman, boleh dilakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisa teman-teman ya mungkin bisa dianalisa ulang ya teman-teman atau mencari pendapat lain ya yang lebih untuk menimbang lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham Denar ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.